Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepadanya, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, orang-orang yang tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Tolong menolonglah kalian, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat keras siksaannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk tolong menolong di atas kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala larang kita untuk tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Itulah orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang saling tolong menolong di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'auni akhihi. Barang siapa yang meringankan satu beban dari seorang yang beriman dari beban-beban hidupnya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ringankan bebannya nanti di akhirat. Beban yang sangat berat ketika seorang muslim, kita semua akan mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kesulitan-kesulitan, semua beban-beban
diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang dahulu ketika hidup di dunia selalu meringankan beban saudaranya. Barang siapa yang memudahkan, membantu orang-orang yang dalam kesusahan dari orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya nanti di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup nanti aib-aibnya di akhirat, di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama sang hamba itu selalu menolong saudaranya. Kalau kita tolong orang, apalagi dia adalah orang yang beriman kepada Allah, kita tolong dia atas dasar keimanan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Allah akan mudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memperlancar seluruh urusan-urusan kita. Inilah hakikat dari ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya solusi, jalan keluar dari seluruh problematika yang dia hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Kalau dia selalu membantu, selalu menolong, selalu bersedekah dengan harta yang dia miliki, dia mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada kaum muslimin, dia kerahkan seluruh tenaga dan apa yang dia miliki untuk kaum muslimin, dia bantu saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu dia. Allah akan mudahkan urusannya di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya di akhirat. Allah bantu dia sampai dia nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah perumpamaan orang-orang yang beriman. Disebutkan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dan orang-orang yang bersama dengannya, orang-orang yang beriman di waktu itu, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar. Mereka itu sangat keras terhadap orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum, akan tetapi mereka saling mencintai, saling menyayangi, lemah lembut di antara sesama mereka. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Sama orang kafir lemah lembut dia. Sama orang kafir loyal dia. Tapi sama saudaranya muslim dia musuhi. Keras terhadap saudaranya muslim, jangan. Selama dia adalah orang yang beriman kepada Allah, dia mempersaksikan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka dia saudara kita. Dia saudara kita, apapun organisasinya, apapun partainya, apapun golongan-golongannya, apapun kelompok-kelompoknya, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia saudara kita. Kita harus tolong menolong dengan mereka. Ingat, tolong menolong alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, bukan tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Itulah orang-orang yang beriman. Tarahum ruk'an sujada. Engkau melihat mereka itu rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau lihat di muka mereka, di wajah mereka, tanda-tanda bekas mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang rajin melaksanakan salat. Kelihatan lusuh muka mereka, kelihatan letih muka mereka, karena mereka di malam hari bergadang melaksanakan salat, melaksanakan ketaatan kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itulah perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan mereka tidak mau tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Masalul mu'min, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim. Permisalan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka, dalam kelemah lembutan mereka, dalam kecintaan mereka, diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza ishtaka minhu adu, kalau ada salah satu anggota tubuh itu yang merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma, maka seluruh anggota tubuhnya akan merasakan bergadang di malam hari, enggak bisa tidur karena sakit. Wal humma, dan demam. Itulah perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, unsur akhaka zaliman aw mazluma, tolong saudaramu dalam keadaan dia dizolimi atau dia yang berbuat kezoliman. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dia dizolimi kami bantu, itu kami paham. Tapi bagaimana kami bantu dia kalau dia berbuat zolim? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau cegah dia dari perbuatan zolimnya. Nasihati dia, ingatkan. Kita manusia biasa, pasti pernah melakukan kesalahan. Ingatkan. Kalau kita salah, atau ada saudara kita yang salah, ingatkan dia. Ingatkan dia. Itu adalah kesalahan, itu adalah kekeliruan. Berikan dia nasihat. Karena nasihat itu merupakan hak seorang muslim. Kita tahu dia salah, kita tahu dia keliru, kita nasihati dia. Japri dia. Jangan diperlihatkan di depan publik. Kasih tahu dia secara sembunyi-sembunyi. Biar dia tidak merasa dipermalukan. Agar dia mudah menerima kebenaran, mudah menerima nasihat. Itulah perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan kalian saling hasad. Jangan kalian saling membenci. Dan jangan kalian saling memboikot. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi saudaranya yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh bagi dia untuk menzolimi saudaranya. Wala yakhdiluhu, tidak boleh bagi dia untuk merendahkan, menghina saudaranya sendiri. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini, kata Nabi Muhammad SAW. Ketakwaan itu di sini. Artinya apa? Hanyalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang mampu menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW, yang mampu untuk meninggalkan apa yang beliau larang. Beliau larang, jangan saling hasad, jangan saling bermusuhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Saling berbaikan, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, beliau melanjutkan, haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Sesama muslim itu haram bagi mereka darahnya, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditumpahkan. Diharamkan bagi mereka kehormatannya, tidak boleh bagi seorang muslim melanggar kehormatan muslim yang lainnya. Wa maluhu, dan hartanya, tidak boleh bagi seorang muslim
untuk mengambil harta saudaranya muslim yang lainnya tanpa izin pengetahuannya, tanpa keridhaan hatinya. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang beriman itu kalbunyan. Mereka itu ibaratkan satu bangunan yang sangat kokoh. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Beliau sampaikan dan paparkan ibu jarinya seperti ini. Mereka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Maka wajib bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhirat, yang taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, dan tidak tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Barang siapa yang selalu menolong saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut di dunia, apalagi nanti di akhirat ketika seorang hamba dipaparkan, seorang hamba diperlihatkan seluruh amalan-amalan yang pernah dia kerjakan di dunia. Di mana seorang hamba di waktu itu sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Di mana seorang hamba waktu itu sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semua perumpamaan orang-orang yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, seorang muslim yang cerdas adalah seorang yang mengontrol, mengekang hawa nafsunya, dan dia beramal dengan amal-amal kebajikan, persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Wal ajizu, dan seorang yang lemah akalnya, seorang yang bodoh, siapa dia? Man ittaba'a nafsahu hawa, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi tamanin, tapi dia banyak berangan-angan kepada Allah. Enggak sholat tapi berharap masuk surga. Mau masuk surga, mau dapat syafaat Nabi, tapi dia melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Meminta-minta kepada selain Allah. Banyak dia berbuat maksiat, dia tinggalkan sholat, tapi angan-angannya pengen masuk surga. Subhanallah. Inilah orang yang bodoh, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang lemah akalnya. Tapi sebaliknya, kita diperintahkan, kita diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, jadilah orang yang cerdas. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu mengekang hawa nafsunya. Dia tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan dia kerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal sebanyak mungkin untuk kehidupan setelah kematian, supaya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين فاغفر لنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة